Nasrani bertahan dengan agamanya. Itulah dia sekarang. Yahudi juga bertahan dengan agamanya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Orang musyrik juga bertahan juga dengan kemusyrikannya. Iya kan? Nah, tapi setelah Nabi Muhammad diutus, baru mereka itu terpecah. Iya kan? Nah, yang Nasrani ada yang masuk Islam. Orang Yahudi ada yang masuk Islam banyak. Iya kan? Ada Abdullah bin Salam namanya. Itu ahli tentang kitab yang terdahulu. Akhirnya dia masuk Islam. Iya kan? Nah, dari Abdullah bin Salam inilah banyak cerita-cerita Israiliyat. Karena dia ahli kitab. Dia menguasai Taurat. Sekarang dia tahu kalau nanti akan ada nabi. Sekarang dia tengok, inilah Rasul. Lalu dia beriman. Tapi yang cerita ilmu yang selama kau tabaho. Oh, yo mah dulu di kami mah keceknya. Ceritanya dulu keyakinan kami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, akhirnya bercampurlah cerita-cerita lalu itu terbawa oleh ahli kitab ke dalam Islam. Nah, para mufasir hari ini mengklasifikasi itu Ibu, menjalian balik manan ahli kitab, manan Israiliyat. Nah, yang mana cerita-cerita Israiliyat itu dijalian kini balik. Diklasifikasi lah, aku yang benarnya, ini yang tidak boleh diterima, ini yang didiamkan. Jadi ada ulama yang longgar diterima sesadonya. Ya kan, ada yang agak ketat, ya kan, dia terima yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Kalau itu penting. Contohnya, pernah dengar enggak ibu-ibu? Dulu kisahnya seekor semut. Ya. Ikut menyiram api yang membakar. Ya, Nabi Ibrahim. Lalu meludah-ludah dia. Ya kan? Meludah dia. Lalu burung lagi ceritanya. Ada lagi semut kan banyak, cicak lagi ceritanya. Menghembus. Ya, oke lah. Dia pun ada masalah tuh, apa burung, apa cicak, oke lah. Tapi yang jelas dia ketika ditanya, untuk apa kamu meludah atau memberikan air ke situ? Nggak akan padam apinya. Lalu dijawablah, apakah burung, apakah cicak, apalagi satu lagi tadi? Semut. Saya memang paham bahwa tidak bisa memadamkan api, tapi saya ingin tercatat. Tercatat di belahan mana saya, berpihak kepada siapa saya. Itu kan populer ketika bila populernya itu ketika Ahok, ya kan, Ahok dulu menghina Al-Quran, Al-Maidah ayat berapa? 51 muncul itu. Padahal itu dilacak-lacak, tidak ada cerita itu dalam Al-Quran. Hadis tidak bercerita tentang itu. Itu yang disebut cerita tentang Nabi Ibrahim, tapi tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis. Tapi muncul cerita seperti itu. Ya kan, dilihat tidak pula bertentangan dengan Al-Quran, ya sudahlah, diamkan saja. Ya kan? Tapi pamannya Nabi Ibrahim lalu menyembelih anaknya. Kan cerita tentang Nabi Ibrahim juga. Tapi karena dia berada dalam Al-Quran, maka dia bagian dari syariat Islam. Nah, itu cara memahaminya. Tentang Nabi Ibrahim juga. Ya kan? Tapi dia diulang dalam Al-Quran. Berarti itu syariat Nabi Ibrahim atau syariatnya Islam? Saya ulang lagi pertanyaannya. Apakah yang terjadi pada masa Nabi Ibrahim itu ibadah-ibadah yang diulang kembali dalam Al-Quran? Apakah itu syariat Nabi Ibrahim atau syariatnya Nabi Muhammad? Terbelah juga pendapat ya, patiklah pemilu kok kalah kamu. Ya kan? Semua yang diulang dalam Al-Quran itu adalah syariatnya Nabi Muhammad, bukan syariat Nabi Ibrahim, bukan syariat Nabi Musa, bukan syariat Nabi Isa. Karena Nabi kita bukan Nabi Ibrahim, Nabi kita bukan Nabi Musa, Nabi kita Nabi Muhammad. Jadi seluruh yang ada dalam Al-Quran itu sudah menjadi syariat Nabi
Muhammad. Walaupun awalnya dulu itu syariatnya nabi-nabi terdahulu. Jadi bisa saja produk TAP MPR tahun 56 tapi ditetapkan kembali sekarang, maka itu bukan lagi syariah produk tahun itu, tapi sudah menjadi disahkan kembali pada tahun sekarang. Walaupun ada cerita-cerita tentang Nabi dulu syariat-syariat semacam, sama dengan pertanyaannya, itu puasa 1 hari, berbuka 1 hari, itu syariat Nabi Muhammad apa syariatnya Nabi Daud? Pertanyaannya, syariatnya syariat Nabi Muhammad apa syariat Nabi Daud? Kalau itu syariatnya Nabi Daud, maka tidak ada nilai ibadahnya bagi Bapak Ibu. Kalau itu syariat Nabi Daud, yang ada itu adalah syariat Nabi Muhammad. Jadi kalau mau puasa 1 hari, berbuka 1 hari, itu Nabi menyatakan seperti berpuasanya Nabi Daud. Tapi syariatnya Nabi Muhammad, gitu ya. Jadi ibu-ibu terjebak saja nampaknya. Kan ada yang datang begini, ya Rasulullah, saya tidak akan tidur-tidur, saya sholat malam. Ya Rasulullah, saya tidak akan nikah, pokoknya ambo ibadah-ibadah saja. Ya kan? Ya Rasulullah, ambo puasa tiap hari. Kan itu ya. Nabi mengatakan, saya bangun malam tahajud tapi tidur juga. Ya kan? Saya ibadah juga, saya menikah juga. Makanya Nabi mengatakan, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Menikah juga Nabinya. Ya kan? Nah, saya berpuasa dan berbuka juga. Nah, kalau kamu mau juga berpuasalah seperti puasanya Nabi Allah Daud. 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Jadi ibu-ibu, jadi tetap kalau ada yang mau berpuasa seperti itu, tetap namanya syariat Nabi Muhammad. Nah, duduk kaji itu mendudukkan kaji namanya itu.